Banser itu hendak mengambil puntung rokok. Kejadiannya kecoa seolah tidak rela jika puntung rokok itu diambil manusia. Kecoa berusaha menyerang orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, kejadian misterius kerap terjadi di sekitar kiai atau ulama. Makanya banyak kiai yang disebut keramat. Keramat dalam bahasa lain adalah karomah. Karomah adalah kemuliaan, keistimewaan yang dianugerahkan Allah kepada kekasihnya. Bahkan seringkali karomah yang terjadi pada seorang ulama di luar akal sehat manusia karena saking istimewanya. Kali ini kisah misterius terjadi kepada pendakwah muda yang sedang viral dan memiliki jamaah ribuan di dalam maupun di luar negeri. Gus Iqdam atau Muhammad Iqdam Khalid, pendiri Majelis Taklim Sabilut Taubah atau ST Blitar, Jawa Timur. Kisah misterius dan mencengangkan ini terjadi saat suami dari Ning Nila ini sedang berada di Taiwan beberapa tahun lalu. Kisah ini diceritakan oleh seseorang anggota Banser yang mengawal saat Gus Iqdam berada di Taiwan. Waktu itu dirinya menggunakan seragam Banser. Dia mengawali ceritanya jika dirinya dan tim pengawal mulai kedatangan Gus Iqdam dan rombongan di Taiwan sampai kepulangan. Dari proses cukup panjang tersebut, yang menurutnya ada yang bisa diambil hikmahnya. Banser berkata, saat itu Dan Susilo, komandan Banser Taiwan, dan Pak Dewo dan lainnya rokokan atau ngudut dalam bahasa Jawa. Umumnya kalau nongkrong, puntung rokok dibuang begitu saja di depan hotel karena memang kondisinya tidak ada asbak, kata Banser tadi. Soal merokok di depan hotel itu sudah biasa, tidak ada yang aneh sama sekali. Tetapi kejadian yang menurutnya aneh adalah setelah selesai merokok, biasanya puntung rokok itu dibuang begitu saja. Kalau tidak disapu oleh petugas kebersihan, puntung rokok itu akan tetap ada. Tetapi yang terjadi di Taiwan adalah puntung rokok Gus Iqdam selalu tidak ada setelah puntung rokok itu dibuang di dekat tongkrongan itu. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, puntung rokok Gus Iqdam selalu hilang pertama kali. Selanjutnya puntung rokok lainnya juga menyusul hilang. Karena penasaran, diamatilah kejadian tersebut. Ternyata puntung rokok Gus Iqdam itu selalu dibawa oleh kecoa yang ada di situ. Lalu kecoa itu membawa puntung rokok ke dalam lubang tempat persembunyiannya. Sampah rokok atau puntung rokok itu bersih diambil kecoa ternyata. Tetapi yang diambil pertama kali adalah puntung rokok Gus Iqdam. Semua puntung rokok satu persatu dibawa ke lubang persembunyian kecoa, katanya. Saya tidak habis pikir
Kecoa kok mau membawa kotoran puntung rokok punya Gus Ikdam dan seterusnya sampai semua bersih, kata Banser. Keheranan semakin bertambah saat salah satu anggota Banser itu hendak mengambil puntung rokok. Kejadiannya, kecoa seolah tidak rela jika puntung rokok itu diambil manusia. Kecoa berusaha menyerang orang tersebut. Pemuda ini berusaha menarik hikmah dari kejadian tersebut, bahwa sebagai jamaah Gus Ikdam harus tetap istiqomah dan berbuat baik, juga mencintai kebersihan. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.